Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallahul qawiyyul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang akan senantiasa mengaruniakan kepada kita semua hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah, hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, penggenggam dari segala kejadian, yang maha menciptakan lagi maha menyempurnakan dari setiap ciptaannya, dan dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang senantiasa melihat, mendengar, mengawasi. Tidak ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang tidak dilihat oleh Allah. Tidak ada maksiat yang pernah kita lakukan secara sembunyi-sembunyi yang tidak disaksikan oleh Allah. Bahkan tidak ada sekecil aib pun yang tersembunyi dari Allah. Apapun yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini, kelak nanti di akhirat semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriatnya, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang hadir di sini dan keluarga, insya Allah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita akan lanjutkan kajian kita pasal ke-8 Minal Hikami Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Qala Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, iza fatahallaka wijhatan minat ta'aruf fala tubali ma'aha in qalla amaluk, fa innahu ma fatahallaka illa wa huwa yuridu ayyata'arufa ilaika. Alam ta'lam anna at-ta'arufu huwa muridu alaika wal a'malu anta muhdiha li ilaih, wa aynama tuhdiri ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Yang artinya, apabila Allah membukakan bagimu suatu jalan untuk makrifat, maka jangan menghiraukan soal amal-amalmu yang masih sedikit, sebab Allah tidak membukakan bagimu, melainkan Ia memperkenalkan diri kepadamu.
Tidakkah kau ketahui bahwa marifat itu semata-mata pemberian karunia Allah kepadamu, sedang amal perbuatanmu adalah hadiah daripadamu? Maka di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu dengan pemberian karunia Allah kepadamu? Jadi Allah membukakan bagimu jalan makrifat itu tidak bergantung dari seberapa banyak amal yang kau lakukan, tetapi Allah akan memperkenalkan dirinya kepada seorang hamba bagi yang dikehendakinya. Jadi jangan engkau khawatir dengan amalmu yang masih sedikit. Orang yang sampai kepada makom makrifat itu bukan dilihat berapa banyak wiritan yang dia baca, bukan berapa banyak dia sholat tahajud, bukan berapa banyak dia beramal soleh, tapi Allah akan memperkenalkan dirinya dengan hamba yang dikehendakinya. Maka amal-amal yang kita lakukan itu adalah hadiah kita untuk Allah, sedangkan makrifat itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin karunia dengan hadiah itu bisa sebanding kepada Allah? Makrifat mengenal kepada Allah itu adalah puncak keuntungan seorang hamba. Maka apabila Allah telah membukakan bagimu suatu jalan untuk mengenal kepadanya, maka tidak usah kau hiraukan berapa banyak amal perbuatanmu, meskipun masih sangat sedikit amal kebaikanmu. Sebab makrifat itu suatu karunia pemberian langsung dari Allah, maka ia sekali-sekali tidak tergantung kepada banyaknya atau sedikitnya amal kebaikanmu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku yang beriman, kemudian ia tidak mengeluh kepada pengunjung-pengunjungnya, maka aku lepaskan ia dari ikatanku dan aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik dari semula, dan ia boleh memperbaharui amal, sebab yang lalu telah diampuni semua dosanya. Nah, jadi makrifat ini ada dua golongan. Yang pertama ma'rifatu ammah, yaitu ma'rifat umum. Ma'rifatu ammah ini adalah ma'rifat yang setiap manusia memiliki keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa. Ma'rifatu ammah ini adalah seorang yang belajar untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan yang kedua ma'rifatul khawas, atau yang disebut dengan zaujiyah. Ma'rifatu zaujiyah, zauq ini adalah ma'rifat yang Allah tunjuk siapa yang menjadi hambanya yang kenal kepadanya. Maka dia tidak perlu belajar, dia tidak perlu banyak wirid, dia tidak perlu banyak mengkaji, tapi Allah semata-mata ingin memperkenalkan dirinya kepadanya dengan rahasia yang tidak kita ketahui. Jadi suka-suka Allah. Kalau Allah ingin memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, tak ada yang bisa melarang dan menghalanginya. Nah, maka
yang kita bahas ini adalah ma'rifat zaujiyah, ma'rifat rasa. Maka ma'rifat rasa ini terbagi pula menjadi dua. Yang pertama, Thariqul Hidayah wal Inabah. Orang yang akan ditunjuk, ditarik oleh Allah dengan waktu yang panjang, dengan mentafakuri diri, dengan berwirid, dengan menuntut ilmu, kemudian dengan banyak amal soleh, dan membutuhkan waktu yang begitu panjang untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Nah, yang kedua adalah Thariqul Ijtibah wal Istifah, yaitu makrifat yang ditarik oleh Allah langsung sehingga dia menjadi orang yang diperkenalkan diri Allah kepadanya. Maka Thariqul Hidayah wal Inabah inilah yang ulama mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awal dari beragama itu adalah mengenal Allah dengan mujahadah, dengan berjuang agar kita mendapatkan posisi di hadapan Allah. Dan ma'rifat Thariqul Ijtibah wal Istifah ini ditarik. Nah, bagaimana supaya kita ini menjadi hamba Allah yang Allah sendiri yang akan memperkenalkan dirinya kepada kita? Bagaimana supaya kita ini ditunjuk oleh Allah dengan mudahnya dia memperkenalkan dirinya kepada kita? Tentu ada syarat, sebagaimana kejadian pada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini kita ketahui bahwa dia ini seorang perampok, suka merampok, membunuh. Tapi Fudail bin Iyad ini ditunjuk oleh Allah jadi seorang waliullah. Jadi seorang wali itu tidak harus memiliki latar belakang yang baik-baik. Bahkan ada orang yang berlatar belakang yang penuh dengan dosa dan maksiat, dia ditunjuk oleh Allah jadi wali. Ibrahim bin Adam yang hidup penuh dengan keglamoran di dalam suatu kerajaan, dia seorang raja, dia seorang sultan, dan hidupnya penuh dengan berburu, banyak waktu yang terbuang. Setiap hari kerjaan Ibrahim bin Adam ini berburu. Setiap pagi dia keluar ke hutan mengajak prajuritnya untuk berburu. Akhirnya di suatu ketika dia mendapatkan bisikan yang disebut dengan burhan, lima hada huliktu, untuk apa kau diciptakan? Untuk apa kau diciptakan? Dari pertanyaan burhan yang ada pada dirinya itu, bisikan-bisikan yang terkeluar dari hatinya itu, lima hada huliktu, untuk apa kau diciptakan? Maka hati Ibrahim bin Adam gelisah. Apakah aku hanya diciptakan oleh Allah hanya untuk berburu? Maka terjawablah, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadanya. Akhirnya Ibrahim bin Adam meninggalkan kerajaannya, dia mendatangi seorang pengembala domba. Dia tukar mahkotanya dengan topi pengembala domba. Dia tukar gamisnya yang mahal, yang mewah itu dengan gamis seorang pengembala domba.
dan tongkatnya itu dia ganti dengan tongkat pengembala. Akhirnya dia turun menjadi rakyat jelata. Disitulah dia ditunjuk oleh Allah sebagai waliullah. Kenapa? Meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Malik bin Dinar, Abu Nawas, itu semua adalah orang-orang yang berlatar belakang yang tidak benar hidupnya. Tapi Allah tunjuk. Kenapa Allah tunjuk? Allah memiliki rahasia di balik itu semua. Lalu siapa orang yang ditunjuk oleh Allah sehingga dia ditarik oleh Allah, dia mendapatkan makrifat itu, lalu Allah memperkenalkan dirinya kepadanya? Satu, ilmu. Orang yang sering menuntut ilmu. Bisa jadi orang ini ditarik oleh Allah sehingga dia mendapatkan kedudukan makrifat di sisi Allah. Dulu-dulunya pernah nyantren, dulu-dulunya pernah nyantri, dulu-dulunya pernah nuntut ilmu. Maka dengan bekal keilmuan yang dulu Allah tarik dia sehingga dia menjadi hamba Allah. Kenapa? Orang yang menuntut ilmu itu derajatnya diangkat oleh Allah. Meskipun pada saat ini dia belum menjadi orang soleh, ditarik oleh Allah dia sehingga dia kenal kepada Allah karena keilmuannya dulu. Nah, maka menuntut ilmu ini wajib. Ada harapan kita penuntut ilmu ini bakal dititipin oleh Allah makrifat. Talabi ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu bagi laki-laki perempuan yang beriman fardu ain. Menuntut ilmu ini adalah taman sorga. Iza marartu riyadil jannah farta'u. Kata Nabi, jika kau melihat taman sorga, hampirin. Man riyadil jannah ya Rasulullah. Apakah taman sorga itu ya Rasulullah? Majelis ilmu, majelis zikr. Majelis ilmu dan majelis zikir. Jadi orang-orang yang duduk di taman sorga ini adalah orang-orang pilihan. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan sorga yang hakiki jikalau kita tidak pernah hadir pada taman sorga? Bagaimana mungkin logikanya di akhirat kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, lalu dia bertanya, pernahkah kalian hadir pada taman sorgaku di dunia? Kalau kita mengatakan tak pernah hadir di taman sorganya Allah di dunia ini, bagaimana mungkin kita di akhirat akan mendapatkan surga yang hakiki? Kenapa orang yang duduk di taman surga, di majelis ilmu, di majelis zikir, disinilah jalan kita akan diberikan oleh Allah untuk kenal Allah dan Rasul. Tidak mungkin kita bisa kenal Allah dan Rasul di pasar. Di majelis ilmu, di majelis zikir inilah engkau akan diberikan oleh Allah petunjuk. Karena banyak orang yang ketika dikasih masalah hidup, tempat bersandar dan berlindung mereka itu masjid. Maka belum tentu Pak, orang-orang yang datang ke masjid ini nawaitunya itu karena dari hati. Bisa jadi orang yang datang ke masjid ini karena diundang masalah, akhirnya rajin ke masjid. Bisa jadi kita sering hadir di majelis taklim ini karena kita dikejar hutang. Bisa jadi Pak, kita hadir di masjid ini karena kita menghindari istri kita yang cerewet di rumah, banyak cucung di rumah, akhirnya menghindar ya. Lebih baik duduk di masjid, tak dengar istri ngoceh, tak urus cucung.
Nah, itu semua adalah karunia dari Allah, sehingga masjid ini adalah tempat yang berlindung paling baik bagi orang-orang yang hidup penuh dengan masalah. Atau mungkin yang datang ke masjid ini hidupnya sempit, dengan hadir di majelis taklim hatinya bahagia, dapat ilmu, jiwa tenang, setelah majelis dapat makan. Banyak faktor. Jadi jangan kita menganggap bahwa masalah hidup, kesempitan hidup itu merupakan suatu musibah besar. Justru itulah yang akan membawa kita dalam kebaikan. Nah, jadi nuntut ilmu supaya Allah tarik. Allah itu memberikan hidayah itu tiba-tiba. Bisa jadi kita sedang duduk di sini, terbukalah pikiran dan hati kita sehingga kita istiqomah dan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah. Itu hidayah itu. Nah, yang kedua, orang yang bakal ditarik oleh Allah itu adalah orang-orang yang adil. Orang yang adil bisa jadi dulu pernah jadi pemimpin, jadi pejabat. Tapi pemimpin ini, pejabat ini orangnya adil, tidak tebang pilih, berlaku baginya hukum itu meskipun dia sering maksiat pada saat itu. Nah, orang-orang yang pada saat itu sering maksiat tapi dia punya jiwa adil pada dirinya itu dan orang lain, ini orang suatu saat nanti akan ditarik oleh Allah jadi orang makrifat. Nah, jadi kita yang mantan-mantan pejabat yang dulunya pernah berkuasa, kita punya kekuatan pada saat itu engkau memegang sifat adil terhadap siapapun, maka suatu saat nanti kelak setelah dia pensiun ditarik oleh Allah jadi orang makrifat. Tidak banyak kan orang yang pensiun rajin majelis taklim? Sedikit. Nah, yang sedikit itulah orang pilihan. Yang sedikit itulah yang Allah tunjuk, digerakkan hatinya rindu dengan Allah, rindu dengan kebaikan, gemar berbuat kebaikan, benci dengan maksiat. Nah, itu tanda bahwa dia itu sedang Allah perkenalkan dirinya Allah kepadanya. Dilihat dari perbuatan dan tingkah lakunya. Nah, maka sifat adil itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah. Meskipun dulu dia sering maksiat, mungkin sering zina, tapi dia punya sifat adil. Dia memperlakukan hukum itu sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak tebang pilih. Nah, ini orang bakal ditarik. Nah, yang ketiga, siapa lagi orang yang akan ditarik oleh Allah? As-sakha. As-sakha ini adalah orang yang dermawan. Meskipun dia sering maksiat, banyak dosa, tapi kalau dalam urusan sumbang menyumbang, tolong menolong, itu duluan dia. Dan orang ini dermawan, tidak pelit. As-sakha itu orang yang dermawan, punya sifat kedermawanan dalam dirinya. Ketika ada orang susah, duluan dia maju, meskipun pada saat itu dia belum menjadi orang soleh. Sifat pengasih penyayangnya itu timbul, sifat welas kasihnya itu timbul pada dirinya. Ini orang bakal ditarik oleh Allah jadi orang makrifat. Kenapa? Orang makrifat itu tidak ada yang pelit. Maka Nabi mengatakan, al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana zahida. Orang pelit itu haram masuk surga walau amalnya banyak. Jadi
cross check Pak pada diri kita ini. Kalau engkau rajin sholat, rajin ibadah, rajin baca Quran, pelit medit kita bahasa, sorga bukan tempatmu. Apalagi mau makrifat. Jadi tanda-tanda orang yang bakal ditarik itu hatinya dermawan dan suka sekali bantu orang. Dia selalu berpikir keras bagaimana umat ini bisa sejahtera, bagaimana umat ini supaya jadi cerdas dan tidak pelit ilmu, tidak pelit harta. Nah, ini orang suatu saat bakal ditarik oleh Allah jadi orang yang ma'rifat. Ini orang bakal jadi ahli hikmah. Ini orang bakal diberikan oleh Allah kemudahan dalam mengenal diri dan mengenal Tuhannya. Terutama jangan pelit sama orang tua dan istri. Kita ini kadang kebalik, sama orang baik, sama bini pelit. Sama orang royal diajak makan, dibantu, sama istri sendiri pelit minta ampun. Hitung-hitungan. Baiklah dulu kau kepada keluarga dekatmu, anak istrimu, orang tuamu, saudaramu, baru keluar. Kita ini kebalik, yang sering saya lihat nih, sama bini medit pelit kita bahasa, sama orang baik minta ampun. Berarti baik kamu itu belum asli. Kenapa? Masih ingin dianggap baik, aslinya kau belum baik. Mau lihat kita baik itu, lihat dulu kepada anak, istri, keluarga, orang tua. Siapa yang mengakui kita baik itu orang terdekat kita. Siapa yang mengakui bahwa kita ini jahat, orang terdekat kita. Maka tidak objektif kalau kita nanyain orang yang tidak dekat sama kita. Maka kalau ingin tahu siapa saya, jangan tanya sama yang baru kenal sama saya. Tanya sama istri dan anak saya, orang tua saya di rumah, siapa saya yang sebenarnya. Kalau saya tanya, kalian tanya sama murid saya, pasti bagus, mulia, baik. Karena mereka tidak tahu modal kita. Maka jangan pelit hidup ini. Yang bahaya ini, jangankan kita mau dermawan sama orang lain, sama diri pun pelit. Kalau pengen makan berjalan, makan, jangan disimpan-simpan duit tuh. Pengen berjalan, nenangkan hati, jalan. Gunakan fasilitas Allah tuh dengan baik. Jangan disimpan-simpan, disimpan-simpan juga udah dibawa mati. Gelisah uang yang disimpan-simpan itu ingin keluar dia. Akhirnya apa? Dipaksa oleh Allah uangnya keluar, dibuat sakit, dibuat kebakaran, dibuat musibah. Itu cara Allah yang mengeluarkan harta kita. Maka sebenarnya orang yang banyak sedekah itu as-sadaqah tafa'atul bala, sedekah itu menghindari bala. Maka bala dengan sedekah itu kejar-kejaran. Orang yang banyak sedekah itu ketika bala akan datang ditutup oleh sedekahnya, tak jadi. Kau sedekah lagi, begitu datang bala tertutup lagi oleh sedekahmu. Tidak bisa dia numbur tuh sedekah, tertutup terus. Maka hidupnya selamat. Lebih baik kau keluarkan dengan sukarela daripada dikeluarkan uangmu tuh dipaksa. Keluarkan harta kita itu supaya berkah dan selamat. Zaku amwalakum bizakat. Zakat jangan tidak dikeluarkan. Karena zakat itu pembersih harta. Jangan heran nanti kita punya harta banyak, datang orang ngemis minta kepada kita, tidak kau beri, bahkan kau tidak pernah berzakat. Hati-hati, di dalam hartamu itu ada hak orang lain yang harus kau keluarkan.
Jadi uang yang dizakatkan itu uang yang bersih, bukan uang seseran, uang bersih. Nah, uang seseran itu tidak berlaku kita itu untuk zakat. Yang namanya zakat itu pembersih harta itu, harta yang kita miliki itu harta yang benar-benar bersih. Khawatir nanti di dalamnya ada yang kotor, maka bersihkan dengan berzakat. Analoginya kalau jas saya ini ada kotoran burung, yang dibersihkan itu kotoran burungnya. Itu namanya zakat pembersih harta. Tapi kalau jas ini semuanya tai burung, apa mau dibersihkan? Buang tekat jasnya ini. Jadi jangan ngakal-ngakali hadis itu. Dia ada orang rajin-rajin korupsi, jadi koruptor, begitu pensiun baru cuci-cuci harta. Oh, itu tidak bisa, itu namanya akal-akalan. Tidak bisa seperti itu. Nah, maka hati-hatilah kita dalam memilih nafkah, dan jangan lupa dikeluarkan. Berdermalah kalian sebelum datang musibah yang akan menimpa hidupmu. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang bakal ditarik oleh Allah adalah nasabun thayyib. Nasabun thayyib ini keturunan dari orang-orang baik, keturunan kiai, keturunan ulama, keturunan orang soleh. Nah, ini orang ini bakal ditarik oleh Allah. Allah akan memperkenalkan dirinya karena nasabnya. Jadi jangan kita melihat ada anak seorang kiai nakal, itu belum tentu akhir hayatnya nakal. Nanti banyak ada orang-orang yang keturunan orang soleh, di akhir-akhir hidupnya sudah umur sudah tua, berubah dia jadi orang soleh, jadi kiai. Di masa mudanya selalu ribut, berkelahi, mungkin berzina, maksiat. Tapi karena Allah memandang nasabnya ini adalah nasab orang yang baik, nasab orang soleh, nasab dari ulama, Allah jadikan keturunannya itu jadi orang soleh nantinya. Maka memang betul kita ini kalau ingin cari pasangan itu bibit, bebet, bobot. Jangan sampai nanti anak keturunan kita tuh nular dari keluarganya. Diperhatikan itu kalau kita ingin cari pasangan jodoh itu, lihat ada enggak garis keturunan ini orang-orang soleh. Kalau ada silakan, ada enggak keturunan ini orang-orang bandit, orang jahat. Ada kemungkinan nanti keturunannya yang nurun nanti. Maka Nabi itu benar, lihat nasab keturunannya. Bibit, bebet, bobot itu penting karena akan mempengaruhi keturunan. Karena peribahasa mengatakan buah itu jatuh tidak jauh dari pohon. Nah, yang kelima adalah orang yang mencintai orang soleh. Mahabbatun solihi, mencintai orang-orang soleh. Dia ini nakal, dia ini sering maksiat, tapi sama orang soleh patuh, sama ulama sayang. Dia duluan masang badan kalau ada ulamanya yang berani mengganggunya. Nah, ini orang-orang seperti ini bakal diberikan oleh Allah kesempatan untuk mencicipi ilmu makrifat itu. Kenapa? Karena kecintaan dia kepada ulama. Nah, jadi kita harus nyadar kalau kita kurang ibadah, mungkin banyak maksiat, banyak dosa. Kemudian di mata Allah mungkin kalau Allah memandang dirinya ini banyaklah celaknya, kurangnya maksiat dosanya, belajar untuk mencintai ulama. Kenapa? Keberkahan mencintai ulama orang soleh itu akan turun kepadanya. Itulah yang membuat dia itu jadi baik. Kenapa? Dekat dengan ulama itu
sama dekat dengan Allah. Benci sama ulama, inna syani'aka huwal abtar. Maka sesungguhnya putuslah rahmat bagi orang-orang yang benci sama orang yang berbuat kebaikan, benci sama orang soleh, benci sama orang alim, benci sama orang yang dermawan, benci sama orang adil. Hati-hati, putus rahmat kita dari Allah. Hilang kasih sayang Allah tuh ke kita. Nah, yang terakhir yang bakal ditarik oleh Allah jadi orang ahli makrifat itu yang banyak sholawat. Nah, jadi bapak-bapak, orang yang sering sholawat ini, walaupun mungkin dirimu belum jadi orang baik, belum jadi orang yang suci, belum jadi orang yang taat, soleh, sholawatmu itu akan mengantarkan hatimu itu dekat dengan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman. Dipanggil oleh Allah, yang beriman, yang suka sholawat itu, niscaya engkau akan selamat. Nah, bawalah sholawat itu dimanapun kau berada. Dalam keadaan sehat kau sholawat, dalam keadaan kau sakit kau sholawat, dalam keadaan kau lapang sholawat, dalam keadaan kau sempit sholawat, dalam keadaan kau tidak dapat masalah sholawat, dalam keadaan kau bermasalah hidup sholawat. Niscaya sholawat itu nanti kelak menjadi syafaat bagi diri kita, dan kita akan diberikan Allah kesempatan untuk mengenal diri sejatinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan oleh Allah kesempatan seumur hidup kita. Tidak bisa sepanjang umur 1 minggu saja dicicipin makrifat, habis dosamu. Kalau tidak bisa 1 minggu, 1 hari saja nyicip tuh makrifat. Kalau tidak bisa 1 hari, 1 jam saja nyicip tuh. Tidak bisa 1 jam, 1 menit saja, ya Allah, cicipkan aku makrifat untuk melihat kebesaran dan keindahanmu. Habis dosamu. Syukur-syukur sisa umur kita ini diberikan oleh Allah nikmatnya bermakrifat ini. Alhamdulillah, sehingga pada akhir hayat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itulah main goal kita. Jadi prestasi dunia yang sudah kau gapai di dunia ini tidak ada apa-apanya kalau mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tinggal semua prestasi duniamu ini. Yang profesor, yang doktor, yang pejabat, tinggal semua. Kalau mati su'ul khotimah tak ada guna. Maka haraplah kepada Allah agar kita semua, diri dan keluarga ini diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan tenang, mati dalam keadaan terampuni, mati dalam keadaan rindu kepada Allah. Itulah harapan kita. Nah, sekarang tanya pada diri, ada enggak kerinduan diri kita ingin jumpa dengan Allah? Kalau belum, masih takut, berarti Allah tuh masih jauh. Belum Ustaz, budak masih kecil. Nah, itu berarti belum. Nak budak masih kecil, nak bini masih muda, ada kerinduan pada diri ini. Kenapa? Ruh kita ini sejatinya rindu kepada siapa yang meniupkan itu. Analoginya begini Pak, kalau bapak ibu dikasih oleh orang uang 30 juta setiap bulan, masuk ke rekening, ada catatan dari orang yang mencintaimu. Tiap bulan Pak 30 juta selama 7 tahun.
Nah ketika kita dikasih uang 30 juta setiap bulan itu, ada enggak Bapak Ibu itu perasaan tuh pengen tahu siapa sih yang kasih ini? Kalau saya ketemu sama dia, saya mau cium tangannya, saya mau peluk dia. Alangkah baiknya orang nih ngasih 30 juta tiap tahun, setiap bulan sampai 7 tahun, sampai terbangun rumah, terbeli mobil, bahagia keluarganya. Dari orang yang mencintaimu selalu. Siapa sih orang ini? Ada kerinduan pada diri ingin jumpa kepadanya. Itu makhluk. Nah bagaimana Allah yang memberikan kau nafas, yang memberikan kau hidup, yang memberikan kau pasangan, yang memberikan kau anak, yang memberikan kau rumah, pekerjaan, kenikmatan. Masa kamu tak ada kerinduan sedikit pun kepada yang menciptakan kamu? Betapa jahatnya diri kita ini kepada Allah. Betapa piciknya otak dan pikiran kita ini kepada Allah. Tidak ada rasa kerinduan kita kepada Allah. Nah dipertanyakan itu. Nah mudah-mudahan kita punya rasa kerinduan kita kepada Allah. Dan diberikan oleh Allah kemudahan untuk mendekat, dan diberikan oleh Allah kemudahan untuk mengenal diri, sehingga pada akhirnya kita mengenal Allah sejati, mengenal diri sejati. Itulah yang disebut dengan guru sejati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Ya silakan Pak. Jangan sama malu-malu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ilmu makrifat ini kan di akhir ini kan sudah jarang dikaji orang kan. Apalagi ada satu aliran yang menganggap ini ilmu halu, ini katanya menghayal katanya kan. Iya. Padahal kalau kita baca beberapa asnad itu kan bahwa tadi dikatakan awal agama itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah kan. Nah, dalam perjalanannya orang awam itu Pak Ustadz ya mengenal Allah itu seperti apa sih? Kok saya nggak kenal gitu ya. Dan ada beberapa mungkin hal yang menghalangi orang untuk makrifat itu. Seperti misalnya hubud dunia dan lain-lainnya itu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaratnya kita untuk bisa mengenal Allah itu adalah membersihkan wadah. Wadah itu kolbu. Kolbu mukminin baitullah. Hati orang beriman itu rumah Allah. Jadi dibersihkan dulu tuh hati kita ini supaya Allah tuh hadir di dalam diri. Nah kita ini cuman rajin nyebut namanya, tapi wadah tempat Allah itu berada di hati yang beriman tuh tak kau pikirkan. Sehingga bacaan kita, zikir kita tuh mentah, ndak masuk ke jiwa tadi. Kenapa? Jiwanya masih kotor. Maka di dalam ilmu ma'rifat ini menurut Imam Al-Ghazali namanya tazkiyah an-nafs, membersihkan jiwa, membersihkan jiwa dari sifat bahimia, dari sifat kebinatangan. Jiwa kita ini punya fitrah yang dititipin oleh Allah, sifat bahimia. Sifat bahimia itu sifat kebinatangan. Apa sifat binatang itu? Makan, tidur, syahwat.
pikiran nak makan itulah, pikiran nak tidur itulah, pikiran nak syahwat terus. Nah ini tak masuk tuh cahaya Allah itu kepada hati orang yang bawaannya itu adalah punya sifat bahimia itu. Nah yang kedua tasfiyah al-qalb, membersihkan hati kita dari apa? Kemelekatan dunia. Tadi menghilangkan jiwa sifat bahimia, ini membersihkan kolbu kita dengan apa? Menghilangkan sifat kemelekatan dunia pada diri. Itulah yang hubud dunia tadi, dibalas dengan apa? Zuhud terhadap dunia. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Siapa yang zuhud dengan dunia, Allah akan mencintaimu. Jadi hubud dunia ini itulah yang jadi penghalang kita tuh. Tidak ada getaran ketika kita menyebut nama Allah tuh. Tak ada rasa timbul pada diri kita itu kecintaan kita kepada Allah. Kenapa? Hubud dunia, lawannya zuhud. Hubud dunia inilah yang menghalangi. Zuhud itu tidak terletak bersandar kepada harta, tapi terletak pada hati. Karena ada orang yang miskin, sempit, otaknya dunia, itu hubud dunia walaupun dia miskin. Tapi ada orang yang dikasih oleh Allah harta berlimpah, tapi pikirannya itu tidak selalu ke dunia. Dia berpikir bagaimana dengan harta yang berlimpah ini bisa menjadi jalan kebaikan bagi orang. Itu zuhud namanya. Dia punya harta tapi tidak diperbudak oleh hartanya. Itu zuhud meskipun dia kaya berlimpah harta. Jadi kita orang yang punya uang ini jangan minder, kalian itu tidak diperbudak oleh dunia, sudah zuhud tuh. Zuhud itu bukan berarti membenci dunia, jangan terbalik. Akhirnya kau buat diri kau buntu sepanjangan, itu namanya bunuh diri. Silakan kalian punya harta, tapi hartamu itu jadi budak kalian. Jangan kau jadi budak dunia. Gitu Pak. Dua dulu, ada 4 sebenarnya. Itulah yang membuat kita jadi penghalang kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak Amsi? Silakan Pak. Kalau untuk ma'rifat itu Ustaz, apakah bisa hilang dari diri kita apabila kita sudah mendapat ma'rifat? Terus kalaupun juga kita bisa mengenali tanda-tanda makrifat itu sudah ada di diri kita. Terima kasih Ustaz. Apakah makrifat itu bisa hilang? Bisa Pak. Jadi yang tidak pernah bisa hilang itu yang orang duduk pada makom Nabi dan Rasul. Pada makom kewalian itu bisa hilang kalau Allah menghendakinya. Maka di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya Muhammad basyiril mujannibina bi anni ghafurun wa anziris siddiqina bi anni ghayur. Ya Muhammad, sampaikanlah berita gembira kepada para pendosa bahwa aku Maha Pengampun, dan sampaikanlah peringatan kepada para sidikun bahwa aku Maha Pencemburu. Ada kemungkinan Pak orang yang makrifat itu hilang kemakrifatannya. Kenapa? Ada sifat ujub di hati. Maka kata Nabi, laulam takunu tusnibu, andai manusia itu tidak ada yang berbuat dosa maksiat, khositu alaikum man huwa akbari min zalik, aku khawatir mereka akan berbuat dosa yang lebih besar daripada dosa maksiat. Al-ujba, 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 ujub. Hilang Pak marifatnya itu. Nah dosa ujub ini kata Nabi lebih besar daripada seorang penzina. Hati-hati. Orang yang ujub ini dosanya lebih besar daripada koruptor.
Kenapa seragamnya ulama hati setan? Nah ini bahaya ini. Topengnya ulama hatinya setan. Kenapa? Ujub melihat orang itu meremehkan orang, ngecilkan orang. Mentang-mentang kita rajin sholat, mentang-mentang banyak hafalan, ngeremehkan orang yang hafalannya sedikit. Itu ujub, itu sudah teman iblis. Ilmunya tinggi tapi tak punya adab, bisa Pak hilang. Nah, tanda-tanda orang yang sudah makrifat itu apa yang pertama yang timbul pada dirinya? Welas kasih, orangnya penyayang, dia sayang sama orang beriman, dia prihatin sama orang yang belum taat dan beriman kepada Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul dari dirimu, teramat berat baginya penderitaan yang sedang engkau alami, dan dia menginginkan keselamatan dan keimanan, dan dia adalah penyantun orang-orang yang beriman. Itulah tanda orang makrifat yang timbul pada dirinya, welas kasih. Kenapa? Setiap dia memandang, disitulah wajah Allah. Fa aina ma tuwallu wasamma wajhullah. Kemana dia memandang, di situ ada perbuatan Allah. Jadi tidak ada lagi benci pada dirinya. Kita ini kan manusia standar ini senang sama orang alim, senang sama orang soleh, benci sama orang yang bermaksiat. Berarti kau belum memandang Allah di dalam perbuatannya. Jadi orang makrifat itu ketika dia melihat orang yang ahli maksiat, apa yang ada terlintas pada dirinya? Dia prihatin, mendoakannya, dan dirinya bisa menjadi jalan kebaikan bagi orang itu. Bukan diejek, diayomi, dituntun supaya jadi orang baik. Nah itu makrifat Pak. Itu Pak Haji. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Pak Amsi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya minta maaf bila pertanyaan saya ini agak nyeleneh istilahnya Pak Ustaz. Iya, enggak apa-apa. Ini Ustaz, ini ada bisikan istilahnya begini. Nah, kalau kamu mau jadi hamba Allah yang baik dan benar, jadilah kamu manusia, jangan jadi orang. Nah, ini maksud saya, apa perbedaannya manusia dan orang? Kita lihat sesuai dengan apa namanya, ilmu hakikat atau apa namanya, ilmu hakikat itu Ustaz. Jangan kita lihat ilmu fikihnya. Itu gimana Ustaz? Yeah. Perbedaan antara manusia dan Orang. Karena sering kita apa namanya, kalau saya buka-buka di dalam Al-Quran itu kan misalnya ada manusia, ada orang di situ. Misalnya itu Ustaz, gimana perbedaannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang dan kata manusia itu dipandang dari value, nilai. Kalau ada orang sudah dianggap manusia, berarti value-nya tinggi. Nah, syarat jadi manusia itu salah satunya adalah jiwanya bersih. Di dalam jiwa itu Pak, komponennya ada 3 Pak. Yang pertama emosi, yang kedua perasaan, yang ketiga pikiran. Pikiran timbul karena ada perasaan, perasaan timbul karena ada emosi, emosional. Maka kalau kita ingin punya perasaan baik, perbaiki emosionalmu.
Kalau kau ingin punya pikiran baik, perbaiki perasaanmu, berawal memperbaiki emosional. Maka kata Nabi, afdalu jihadu ayu jahida rajulu nafsahu wa hawa. Jihad yang paling utama itu kata Nabi memerangi diri kita dan memerangi hawa nafsumu. Hawa nafsu itu apa? Emosional. Kalau emosionalnya sudah terkendali, maka dia cerdas. Kecerdasan emosionalnya tinggi. Karena ada orang yang intelektualnya tinggi, intelektualnya cerdas, tapi kecerdasan emosionalnya rendah. Nah itulah ada orang yang gelar profesor doktor masih korupsi. Itu kecerdasan emosionalnya rendah, meskipun kecerdasan intelektualnya tinggi. Mana yang lebih bernilai, kecerdasan emosional atau kecerdasan intelektual? Kecerdasan emosional. Karena ada dalam penelitian, di dalam disertasi saya juga saya libatkan itu peristiwa itu, ada seorang mahasiswa yang pintar jurusan kimia, itu kalau dapat nilai itu A+, terus, begitu suatu ketika dapat nilai B, dia malu, pulang ke rumah, ngambil tali, gantung diri. Itu menandakan kecerdasan intelektualnya tinggi, belum tentu memiliki kecerdasan emosional. Nah kita ini didiklah emosionalmu itu supaya jinak, maka jiwanya sempurna. Nah jiwa yang sempurna ini disebut dengan manaz. Dalam ilmu tasawuf namanya manaz. Nah manas ini kalau sudah jadi manas, sudah bersih, kalau jiwa ini sudah bersih, bisa menjadi kendaraan untuk menuju Ruh Kudus. Ruh Kudus itu ruh sejati kita, yang disebut dalam ilmu tasawuf namanya Isa. Ketika jiwa manas ini bergabung dengan Ruh Kudus disebut Isa, maka disebutlah namanya manusia. Nah kalau sudah disebut manusia, itulah orang yang punya nilai. Nah kita belajar ilmu agama ini adalah memanusiakan orang, supaya orang ini jadi manusia, supaya kenal dengan diri sejatinya. Kalau sudah dapat nama manusia, derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Nah itu Pak. Nah jadi tugas kita, PR kita, kendalikan dirimu dengan memujahadah untuk menahan hawa nafsumu, melawan dirimu agar hatimu, perasaanmu, pikiranmu jadi bersih. Kenapa orang sering berpikir kotor, berbuat kotor? Karena emosionalnya tidak benar. Jadi makanan jiwa itu apa? Belajar. Gitu Pak. Bisa dipahami ya. Manas dan Isa digabung jadi manusia. Nah, itulah manusia yang punya nilai, value. Nah mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya manusia. Alhamdulillah. Ada Pak Amsi? Tidak ada. Ada lagi Pak? Ya silakan Pak. Mik. Tuh. Mohon maaf, langsung saja Pak Ustadz. Saya punya teman itu ya berpendidikan sangat tinggi, doktor gitu. Iya. Tetapi tidak berbanding lurus dengan emosinya gitu. Iya. Jadi dia gampang tersinggung, gampang marah gitu ya. Terus suka mendowngrade orang gitu. Masya Allah. Itu bagaimana ya Ustadz? Ya, kembali lagi kepada cerita awal tadi. Jadi cerdasnya intelektual itu tidak menjamin cerdasnya emosional. Kadang-kadang Pak, kalau gelar itu sudah tinggi, itu cenderung dirinya itu sombong. Karena kalau sudah dapat gelar profesor, doktor,
itu kalau lihat orang lain itu kecil baginya. Maka ketika dia sudah duduk pada posisi tinggi kedudukannya itu secara akademis, ketika ada orang yang tidak menghargai dia, marah dia, tersinggung. Kenapa? Tertipu dengan tipu daya setan. Kalau cuman berilmu, iblis pun berilmu, Pak. Nah, lalu bagaimana cara kita menyikapi orang yang seperti itu? Kita mau nasihati, ilmu tinggilah dia. Kita nak ngasihkan wejangan, nanti dia tambah tersinggung. Apa yang harus kita lakukan? Doakan supaya dia dapat hidayah. Itu sudah mayoritas, Pak, seperti itu. Maka kalau ada orang yang gelarnya profesor, doktor, rendah hati, itu baik, berarti dia bisa menekan dirinya. Nah, yang bahaya ini tak punya apa-apa, kedudukan tak ada, harta juga pas-pasan, sombong. Ini dibenci pula sama Allah. Allah benci sama orang kaya sombong, Allah lebih benci lagi sama orang miskin sombong. Apa yang mau kau sombongkan? Nah, jadi Pak, sabar-sabar baik ngadepi bos tuh. Doakan supaya didapat hidayah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Habis Pak Haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin وَأَخْرِجْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ سَالِمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, inilah hamba-hambamu yang berlumur dosa bergelimang maksiat. Kini memohon kepadamu, wahai yang maha mendengar. Betapapun kami tidak dapat melihatmu, tapi bukankah engkau sedang menatap kami? Ya Allah, engkau tahu dari setiap kebusukan hati kami yang sering menyombongkan apa-apa yang telah engkau titipkan kepada kami. Hati penuh dengan kedengkian, iri, hasud, fitnah, ria, ujub, semu'ah, cinta dunia, takut mati. Ya Allah, Kau tahu mata kami sering maksiat, Kau tahu telinga kami penuh dengan dosa, dan Kau pun tahu orang-orang yang pernah terluka karena lisan ini. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua ampunan-Mu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa khwandal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, sampai kapanpun kami tidak akan pernah berhenti mendoakan ibu bapa yang telah membesarkan kami dengan darah keringat mereka, membanting tulang pagi dan petang demi kami. Bahkan ada orang tua yang mendekati neraka hanya berjuang untuk menafkahi kami. Angkat derajat ibu bapak yang selalu direndahkan, muliakan yang selalu dihina, bahagiakan yang selalu dilunduh kesusahan. Bayarkan orang tua yang dihimpit hutang piutang, sembuhkan orang tua yang saat ini sedang terbaring sakit ya Rabb. Engkau yang maha tahu sisa umur mereka. Andai Engkau wafatkan mereka, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, ketika hatinya telah memaafkan kami, ketika hatinya telah ridho kepada kami.
Ya Allah, ampuni kami ya Rob, belum menjadi anak yang soleh dan soleha. Ampuni kami ya Rob, yang sering mengecewakan ibu bapak. Ampuni kami ya Rob, yang sering meremukkan perasaan ibu bapak. Golongkan kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Golongkan kami menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Berilah kami kekuatan, kesanggupan, agar kami senantiasa bisa memuliakan dan membahagiakan ibu bapak sampai akhir hayat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang kami cintai. Pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang kau cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah doa dan amalan soleh kami, bahkan tetesan air mata kami sebagai penebus dosa ibu bapak. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan hamba-hambamu yang telah berbuat baik kepada kami. Juga selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah kami sakiti. Buatlah hatinya ridho dan mau memaafkan kami. Selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah menyakiti kami. Golongkan kami menjadi orang yang pemaaf, yang tulus. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini menipu kami, memperbudak kami dan menyilaukan mata hati kami. Jadikanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang tidak pernah bisa melupakanmu walau sesaat. Jadikanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang indah hidup bersamamu. Bimbing kami ya Rob, tuntun kami, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang kau ridhoi, bukan jalan yang kau murkai. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi majelis kami ya Allah. Lembutkan hati kami yang masih keras membatu, cahayai hati kami yang masih gelap gulita. Beri petunjuk kepada hati kami yang masih tersesat. Ya Allah, lindungilah kami dari niat yang salah, lindungilah kami dari ilmu-ilmu yang salah, dan lindungilah kami dari amal-amal yang salah. Ya Allah, besar harapan kami agar Engkau mewafatkan kami bersama keluarga, Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak yang soleh dan soleha. Jangan Kau karuniakan kepada kami anak yang durhaka sekecil apapun. Lindungi anak dan keturunan kami dari perilaku haram. Lindungi anak dan keturunan kami dari barang-barang haram. Lindungi anak dan keturunan kami dari fitnah zaman, fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allazi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tayyatuhum fiha assalam. Wa akhir da'wakum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.